Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan sertifikasi terhadap 9 pulau kecil sepanjang 2025. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat langkah pengamanan aset negara di tengah sorotan publik terkait maraknya penjualan pulau Indonesia di situs internasional. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP) Ahmad Aris mengatakan sertifikasi merupakan bagian dari strategi negara untuk memastikan pulau-pulau kecil tetap berada dalam kendali pemerintah. Jadi untuk sertifikasi pulau-pulau kecil sampai saat ini itu kita capai 73 pulau-pulau kecil. Capaian kita tahun ini adalah 9 pulau-pulau kecil yang kita sertifikasi. Dan yang lagi berproses itu ada 3 pulau. Aris pun memastikan sertifikasi pulau menjadi langkah preventif yang diambil pemerintah agar masalah penjualan dan penguasaan ilegal tidak terulang kembali. Sepanjang tahun 2025, Polda Kepulauan Bangka Belitung terus menekan praktik tambang ilegal. Sebanyak 104 kasus tambang ilegal pun telah berhasil diungkap yang terjadi di 7 kabupaten kota. Meski jumlah kasus mengalami penurunan sebanyak 15 kasus dibandingkan tahun sebelumnya, Polda Babel menegaskan penegakan hukum terhadap tambang ilegal tetap dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Melalui operasi tertib tambang, Polda Babel memastikan tak memberi ruang bagi praktik pertambangan ilegal. Operasi tambang kita ada sejak 1 tahun, mungkin walaupun ada penurunan jumlah penindakan dari tahun sebelumnya, tapi yang perlu kami sampaikan, kita juga ada upaya reklamasi yang kita lakukan, baik anggota Polri, TNI, instansi lainnya. Tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, Polda Babel juga menjalankan langkah pencegahan melalui sosialisasi, serta program ketahanan bumi sebagai upaya reklamasi lahan bekas tambang. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan lingkungan sekaligus menekan potensi tambang ilegal di masa mendatang. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi garam nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 1 juta ton. Jumlah produksi dari tambak rakyat maupun pelaku usaha ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya akibat faktor cuaca. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhadita mengakui penurunan produksi garam menjadi tantangan dalam mencapai target swasembada garam pada 2027. Saat ini pemerintah masih harus mengimpor hingga 3 juta ton garam per tahun untuk mencukupi kebutuhan garam nasional yang mencapai 5 juta ton. KKP memastikan program utama seperti intensifikasi upaya meningkatkan produksi di tambak existing dan ekstensifikasi upaya pembukaan tambak baru terus dilakukan. Untuk program intensifikasi itu kita lakukan di 4 kabupaten kota, yaitu di Indramayu, Cirebon, Pati, dan di Saburai Jua. Sementara kalau untuk ekstensifikasi kita melakukannya di Kabupaten Rotendao. Program intensifikasi produksi garam dilakukan dengan revitalisasi tambak, perbaikan saluran air, serta pembangunan gedung penyimpanan. Sementara ekstensifikasi dilakukan dengan memberikan bantuan berupa pembangunan gudang rakyat berkapasitas 100 ton, serta gudang garam berkapasitas hingga 7.000 ton.